Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Daily Vision pada saat ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal 11 ayat yang kelima bagian A. Demikian firman Tuhan. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Alkitab mencatat dalam Mazmur pasal 11 ayat 5a bahwa Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Pada saat ini kita akan belajar pengujian Allah terhadap orang benar, yaitu Ayub. Kalau kita baca dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1, bagaimana kehidupan Ayub. Dia orang saleh, dia orang jujur, menjauhi kejahatan dan takut akan Allah. Tetapi Allah luaskan pengujian dalam hidupnya. Saya perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal pengujian yang dialami oleh Ayub. Yang pertama, Ayub sakit. Yang kedua, seluruh tubuhnya Ayub menderita sakit. Yang ketiga, bahwa anak-anaknya meninggal. Yang keempat, harta kekayaannya habis. Yang kelima, ditinggalkan istrinya. Yang keenam, bahwa kerabatnya ataupun sahabat-sahabatnya mengucilkan Ayub. Itulah kurang lebih ada 6 hal penderitaan yang Ayub alami. Tetapi apa kata Ayub? Dalam kehidupannya, di saat Ayub dalam perjalanannya masuk dalam pengujian Tuhan. Apakah Ayub bersungut-sungut? Apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Saya baca dalam kitab Ayub, Ayub tidak demikian. Tetapi Ayub tetap memuji nama Allah. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini suatu bukti bahwa Ayub tetap mengagungkan nama Tuhan. Ayub tetap meninggikan nama Tuhan. Dan Ayub tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan. Bahwa Ayub masuk dalam bentukan Allah. Masuk dalam prosesnya Allah. Hari demi hari. Dan bahkan minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Pengujian datang dalam kehidupan Ayub. Tetapi Ayub tetap berserah kepada Allah. Ayub tetap mengandalkan Allah. Kalau kita baca dalam kitab Ayub pasal 23, ayat yang ke-10, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Ini ungkapan Ayub yang penuh dengan iman. Jadi intinya pengujian seberat apapun yang Ayub alami, Ayub tetap ada semangat. Ada gairah untuk berjalan dalam jalannya Tuhan. Karena apa? Apa yang sudah Tuhan rancangkan, tidak ada satu orang pun yang bisa membatalkannya. Maka dari itu, situasi dan keadaan apapun yang dialami oleh Ayub, Ayub tetap dalam jalurnya Allah. Pada saat ini, kekasih dalam nama Tuhan, masa-masa pandemi, masa-masa PPKM, bagaimana sikap kita dalam kita menghadapi keadaan dunia sekarang ini? Apa kita lemah? Kita takut beribadah? Dan puji nama Tuhan. Sekarang sudah diberi keleluasaan untuk beribadah. Tetapi tetap jaga protokol kesehatan. Dan mari kekasih dalam nama Tuhan, ujian seberat apapun, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka akan ada ketenangan. Pemazmur berkata,
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kuncinya dekat Allah. Ayub dalam pengujian, Ayub dekat dengan Allah. Maka dari itu saudaraku yang kasih, Ayub tetap menghadapinya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah. Kalau kita saat dalam pengujian, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kita lemah, tetapi kita bangkit, kita semangat mencari hadirat Tuhan. Maka pada waktu kita mencari hadirat Tuhan, ada kekuatan. Maka saudaraku yang kasih, yakinlah bahwa ketika kita dalam pengujian, Allah punya maksud. Allah punya tujuan supaya nama Allah dimuliakan. Seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Pada waktu ada di Babilonia, dia menghadapi pengujian tentang hal iman, kepercayaan. Dan ketiga pribadi ini, walaupun ada undang-undang raja dan harus masuk dalam dapur api, maka tiga pribadi ini tidak gentar. Kenapa? Karena Allah yang dia sembah, Allah yang penuh dengan mujizat. Dan betul, pada waktu Sadrah, Mesah, Abednego dilemparkan dalam dapur api, Alkitab mencatat, rambutnya tidak terbakar, bau sangat pun tidak. Hanya tali-tali yang mengikat Sadrah, Mesah, Abednego itu yang terbakar. Luar biasa. Dan nama Tuhan dimuliakan. Demikian juga Daniel. Dia harus masuk dalam gua singa. Dan luar biasanya, singa yang lapar pada waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Satu ekor pun tidak ada yang menggigit Daniel. Tetapi Alkitab katakan pada waktu orang-orang yang mendakwa Daniel baru masuk dari lubang singa, sudah diterkam. Sudah dimangsa oleh singa-singa yang lapar. Luar biasa. Jadi ternyata ada perbedaan antara Daniel dengan orang-orang pendakwa Daniel. Maka dari itu saudaraku yang kasih, saat Anda dalam pengujian, saudara jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, tetapi jalani bersama dengan Tuhan. Maka kemuliaan nama Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Jadi pada saat ini, kalau kita melihat keadaan dunia di masa-masa pandemi, di masa-masa PPKM, semuanya serba terbatas. Tetapi hanya doa yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Maka dari itu saudaraku yang kasih, kita sebagai orang-orang percaya, andalkan Tuhan, maka kemenangan saudara akan nikmati. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami sudah dengar firman-Mu, bagaimana pengujian Allah terhadap hamba-Mu Ayub. Ayub tetap bersandar kepada-Mu ya Tuhan, dan tetap mengandalkan Engkau, dan tetap ada dalam jalur-Mu ya Tuhan. Ajar kami Bapa supaya kami tetap memiliki iman seperti hamba-Mu Ayub. Pada waktu kami saat dalam pengujian, kami tetap kuat. Kami tetap berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu GPI LUC Surabaya. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang Kau teguhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Para pemimpin bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lawat setiap para pemimpin kami Tuhan, sehingga melalui para pemimpin kami, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom.